Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kiai Bloder yang kali ini akan cerita singkat. Semoga cerita ini memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Oke, diceritakan bahwa suatu saat ada seorang yang begitu tua, mohon maaf kalau dia buta, tetapi dengan kebutaan itu tidak berputus asa, bahkan rela berjualan kerupuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di saat si tua ini berjualan, tiba-tiba datang seorang pemuda yang mungkin awalnya niatnya kurang baik. Kemudian pemuda ini menghampiri orang tua yang sedang berjualan itu sambil mau membeli barang dagangannya. Seandainya ada orang yang mau beli dengan uang yang kurang tapi minta kembalian yang lebih, bagaimana? Ataupun mungkin ada orang yang mengambil dagangan kakek tidak ngomong, atau mungkin orang ini hanya bohong membeli barang itu tapi dengan uang yang palsu dan sebagainya. Bagaimana kira-kira kayak begitu? Kemudian si kakak ini menjawab pertanyaan pemuda itu. Hai pemuda, rezeki itu tidak ada yang mengatur, Allah SWT. Tidak akan mungkin tertukar rezeki yang sudah diatur oleh Allah. Rezeki saya tidak mungkin tertukar dengan rezeki Mas, atau mungkin rezeki Mas tidak mungkin tertukar dengan rezeki saya. Kita pasarkan saja kepada Allah SWT. Kalau memang rezeki saya lewat panjenengan, ya semoga itu menjadi rezeki saya. Atau sebaliknya, mungkin rezeki Mas lewat saya, bisa saja. Melihat jawaban kakek ini yang luar biasa, yang semula pemuda ini ya ingin berbuat curang, membeli dengan uang yang kurang, mengambil barang yang banyak. Tiba-tiba hatinya bergetar, merasa hibah, terketuk hatinya, terbuka hatinya, sehingga pemuda ini membeli kerupuk seorang tua ini dengan uang yang lebih dan tidak mau mengambil kembaliannya karena merasa mendapat pendidikan yang luar biasa. Inilah kadang-kadang omongan yang baik. Kul khairan al-yasmud. Jadi orang yang muslim itu harus berbicara yang baik, dengan penuh dengan panggilan jiwa, perkataan yang muncul dari hati kebaikan, sehingga bisa mengubah pemuda ini menjadi baik. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua yang perlu kita contoh. Yang terpenting kita itu berusaha. Batas mana Allah memberikan rezeki, kita syukuri aja. Itulah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 rahasia Allah yang manusia tidak tahu. Yang pertama adalah jodoh kita. Kita lihat mungkin kita sendiri, tetangga kita, saudara kita, dulu membayangkan punya jodoh yang begini dan lain sebagainya, tapi nyatanya dapatnya hanya begitu. Atau mungkin sudah lama berpacaran beberapa tahun, tapi ternyata tidak menjadi jodohnya, tidak jadi. Itulah rahasia Allah SWT. Makanya apapun jodoh yang kita dapat harus kita syukur, kita bangun dengan baik. Mungkin itu jodoh yang terbaik dari Allah SWT, dan kita harus ikhlas menerima. Kita bangun semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai kurang puas dan mencari satu lain dan lain sebagainya untuk mencari jodohnya. Tapi apapun yang sudah kita miliki harus kita syukuri. Yang kedua adalah ajal kita. Siapa tahu nyawa kita panjang atau tidak, itu hanya Allah SWT. Kalaupun kita diberitahu enak, umurmu nanti sekian-sekian, itu bisa bertobat kepada Allah dan bisa beramal baik. Tapi kalau ini rahasia Allah, untuk itu kita semuanya marilah kita isi hidup ini, karena hidup di dunia sebentar, dengan nilai ibadah. Waktu Allah mencabut nyawa kita, kita sudah siap karena potensi ibadah yang kita jalankan. Jangan sampai kita tunda-tunda. Kalaupun sampai bisa sholat di belakang imam, sholatlah dengan khusyuk. Jangan sampai nanti kita disolati di depan imam di saat nyawa kita sudah dipanggil Allah SWT. Kalaupun kita bisa membaca Quran, bacalah Quran itu, pelajari. Mulut ini untuk baca Quran, jangan baca yang lain. Maukah kita nanti dibacakan Quran di saat kita tergujur nyawa kita depan banyak orang bacakan Quran untuk kita, harus kita renungkan. Kalaupun kita bisa ke masjid, datanglah ke masjid untuk beribadah.
berjamaah sholawat dan sebagainya. Jangan sampai nanti orang membawa kita ke dalam masjid untuk terakhir kalinya kita di masjid itu, di saat orang menyolati kita sudah diambil Allah SWT nyawa kita. Ataupun kita sudah bisa bersedekah, sedekahlah. Jangan sampai nanti kita menyesal hidup kita tidak pernah berbagi pada orang lain. Karena apa? Nanti di saat kita sudah meninggal dunia di alam kubur, kita ingin kembali minta kepada Allah, ya Allah, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, saya akan kembalikan saya ke dunia, saya akan bersedekah, berinfak, membantu orang lain, dan saya menjadi orang yang baik. Sudah telat karena kita sudah diambil nyawa kita oleh Allah SWT. Makanya saat ini adalah kita tetap ayo bisa berbagi pada orang lain, karena ada harta yang kita miliki, ada sebagian untuk orang lain, karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu manfaatkan umur yang pendek ini dengan nilai ibadah. Yang ketiga adalah rezeki. Rezeki sudah ada yang ngatur, sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di dunia ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang terpenting adalah kita berusaha ikhtiar. Selebihnya berdoa pada Allah. Apapun yang kita lakukan, pemberian Allah seberapapun untuk kita, harus kita syukuri, karena itu memang dari Allah SWT. Kalau kita kufur nikmah, jangan berharap akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Sedikit dari Allah, dan itu diridhoi Allah, akan berkah untuk kita semuanya. Tapi banyak pun rezeki yang kita dapat, kalau kita tidak pernah menerima dan ikhlas, juga tidak akan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Untuk itu saudara semuanya, lewat cerita yang singkat ini, semoga menginspirasi kita agar hidup ini harus lebih meningkat, lebih baik hari ini, lebih baik daripada hari ini kemarin, agar kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.